Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat Allah yang kami muliakan, hamba-hamba Allah yang kami cintai, alhamdulillah dalam Jumat hari ini kita diberi oleh Allah kesempatan berjumpa kembali setelah hampir mungkin lebih 2 tahun Allah tak pertemukan kita. Dalam pertemuan ini, di atas mimbar ini, waktu hari Jumat dan khutbah ini, saya ingin memantapkan hati saya dan mengajak bersama-sama, yuk kita mantapkan hati kita menjadi mukmin muslim yang tegar, tabah, sabar di dalam menjalankan agama Allah di akhir zaman ini dengan istiqamah, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, karena tidak sedikit gangguan, ujian dan cobaan agar perintah Allah ini tak jadi kita jalankan. Berapa banyak perintah Allah? Sebanyak yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dalam tuntunan dan bimbingan Rasulullah Sayyidina Al-Karim Muhammad SAW. Bersabar kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah, begitu juga bersabar kita dalam meninggalkan larang-larangan Allah. Allah melarang kita. Apa yang dilarang oleh Allah? Semua yang ada dalam larangan Allah dalam Al-Quran, semua yang dilarang oleh Rasulullah. Bersabarlah kita, seterjepit apapun kondisi keadaan kita, setersungkur, seterhimpit apapun kondisi keadaan kita, terbuka peluang dosa di mana itu bisa menyelamatkan ekonomi kita, mungkin menyelamatkan posisi kita, mungkin, tapi itu dosa. Bersabarlah untuk tidak melakukannya. Bertahanlah, jangan sampai terhempas lalu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita berkata atas nama terpaksa saya harus melakukan ini. Tak ada terpaksa. Mana haitukum anhu fantahu, selama aku melarang kalian, kata Rasulullah, hentikan. Tapi kalau untuk perintah baru sesanggupmu. Allah perintahkan, Rasul perintah, sesanggupmu. Tapi kalau larangan, hentikan, enggak pakai sesanggupmu, total Pak, tidak pakai sesanggupmu, total, tinggalkan seluruhnya. Bersabarlah kamu dalam meninggalkan larangan Allah. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, bersabar dalam menghadapi musibah, petaka, ujian dan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bersabar. Jadi saya ulangi, kesabaran dituntut dalam 3 keadaan. 1, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, sabar di situ. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, bersabar di situ. Dan yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan duniawi yang sifatnya materi dan sebagainya. Begitu juga dengan petaka, bencana alam, musibah dan sebagainya, bersabar. Disinilah ibarat Allah dengan konsep sabar yang tadi, tidak wahan, tidak menjadi lemah, tidak menyerah, maka Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan Nabi berkata, hanya mereka yang selamat nanti pada akhir zaman, hanya mereka lah yang berhak mendapatkan penghargaan. Rasulullah bersabda, umatku yang hidup di akhir zaman banyak ujian yang akan mereka hadapi, tapi dengan kesabaran mereka, dengan ketegaran, ketabahan mereka, istiqomahnya mereka, mereka berhak mendapatkan pahala pada masa itu sebanyak kalian pada hari ini mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala kalian. Para sahabat terkejut, ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di zaman mereka saat itu? Kata Nabi SAW, bal khamsuna minkum, ya, khamsuna rajulan minkum, tapi 50 orang kalian, 50 pahala para sahabat yang didapat oleh umat Nabi di akhir zaman. Sebab apa? Ujian yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad, bila mereka lulus, bila mereka bersabar, setiap amal soleh mereka buat, pahalanya 50 kali lipat. Allahu Akbar. Ini tentu saja berita gembira yang paling menyenangkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, dalam penutup khutbah ini, khatib mengingatkan masjid ini sedang membangun, maka bersabarlah kita untuk tetap memberikan tabungan-tabungan akhirat kita dititip ke masjid ini. Ada pembangunan sedang berjalan, Bapak melihat apa yang bisa Bapak berikan? 1 sak semen, 1 batang besi, atau mungkin pasir, atau mungkin batu dan sebagainya, atau mungkin biaya tukang dan seterusnya. Tabungkan terus tiap hari. Lihat surat Ali Imran di ayat yang ke-134, 135, Allah mengatakan calon ahli surga yang Allah ampunkan dosa-dosa mereka terlebih dahulu, Allah masukkan mereka ke surga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang tetap mengeluarkan infak walaupun ekonomi mereka sedang dalam keadaan sempit dan pailit, atau dalam keadaan ekonomi mereka lapang dan mudah.
mereka tetap mulakan infak, maka tetaplah dalam posisi ayat ini kaum muslimin. Masjid kita sedang membangun, dan kami berdoa kepada Allah, bapak-bapak semua yang terlibat dalam pembangunan ini, selama masjid ini ada, pahala semua orang yang sholat di sini mengalir kepada bapak tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Bisa jadi waktu itu bapak sudah di alam kubur, sudah di alam barzakh, pahalanya terus mengalir. Dan masjid ini menjadi saksi bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meter demi meternya, bahkan senti demi sentinya menjadi saksi. Dan mudah-mudahan bapak-bapak yang serius dalam menginfakkan hartanya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangunan rumah nan maha mewah di dalam surga kelak. Amin ya rabbana amin. Jadi tolong kaum muslimin yang kami cintai, jangan berhenti berinfak, jangan stop, udah saya kemarin. Jangan kaum muslimin ambil sifat para sahabat. Para sahabat berprinsip, hari ini saya beramal, semoga amalan ini yang diterima oleh Allah, yang menyelamatkan saya. Mereka lupakan amalan mereka yang telah mereka buat dulu, yang dulu-dulu mereka lupakan kaum muslimin. Tapi kata Ibnu Abi Mulaikah, saya jumpa dengan banyak orang munafik, mayoritas dan hampir seluruh mereka berprinsip sama. Dulu saya sudah amal banyak, yang banyak itu saja sudah bisa menyelamatkan saya pada hari kiamat. Dia ingat yang dulu-dulu, sehingga tak terangsang untuk menyambut yang sekarang, untuk menyongsong yang sekarang. Beda dengan para sahabat, yang mereka ingat adalah yang sekarang, yang mereka lupakan yang lalu. Besok dia berharap yang hari inilah yang akan menyelamatkan saya. Semoga ya Rabb, terima ya Rabb. Begitu kaum muslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة إن في إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر وأقيموا الصلاة.